Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, ibu tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu rajin belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu yang pintar, ibu harap kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 5. Anak-anak ibu yang pintar, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kondisi geografis? Ya, kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah yang dilihat dari jenis tanah, letak, cuaca, iklim, luas dari wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Daerah pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan memiliki ketampakan alam yang sangat beraneka ragam, sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Berikut ini adalah beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama, daerah sekitar pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kondisi geografis atau bentang alam daerah pantai yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia yaitu yang pertama, sebagai mata pencarian nelayan seperti tambak ikan, tambak garam, dan yang kedua, sebagai kawasan industri atau perdagangan. Dan yang ketiga, sebagai jasa transportasi pelabuhan. Dan yang keempat, sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir, sebagai jasa pemandu wisata. Selanjutnya, daerah sekitar laut. Laut memiliki potensi perikanan sangat besar. Kita bisa memanfaatkan hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, dan rumput laut. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Beberapa daerah yang memiliki keindahan di bawah laut seperti di Raja Ampat Papua, Bunaken Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, daerah sekitar sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Kondisi geografis atau bentang alam daerah sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia yaitu yang pertama, sebagai sumber air bagi sebagian orang. Yang kedua, sebagai sumber pengairan untuk mengairi lahan pertanian. Yang ketiga, sebagai tempat menangkap ikan. Dan yang keempat, sebagai pembangkit tenaga listrik. Sungai juga menjadi tempat transportasi bagi masyarakat di sebagian daerah, seperti Sungai Musi dan Sungai Mahakam. Ada juga yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung yang terletak di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Wah, sangat unik bukan? Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Kondisi geografis atau bentang alam dataran tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia yaitu masyarakat yang tinggal dataran tinggi daerah pedesaan, mereka berkebun seperti teh, kopi, dan menanam sayuran, buah, dan bunga.
Sedangkan yang tinggal di perkotaan biasanya dimanfaatkan untuk lahan perhotelan dan tempat istirahat atau penginapan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi cocok untuk dijadikan tempat wisata, seperti Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis atau bentang dataran rendah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat yaitu biasanya masyarakat yang tinggal di dataran rendah, daerah pedesaan, mereka memanfaatkan lahan untuk pertanian dan peternakan seperti bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di perkotaan biasanya dimanfaatkan untuk lahan perdagangan, industri, dan perumahan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam di daerahnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditemani pepohonan bertujuan untuk mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban terhadap lingkungan. Lalu apa saja ya hak dan kewajiban kita? Mari simak pembahasannya dalam video berikut ini. Hak terhadap lingkungan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Manusia memiliki hak terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan udara segar, mendapatkan air bersih dan listrik yang cukup, bebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman, memanfaatkan lingkungan untuk aktivitas. B. Kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban terhadap lingkungan yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Membersihkan lingkungan tempat tinggal. 3. Melestarikan hewan langka. 4. Melakukan reboisasi dan tebang pilih tanaman. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. C. Hak terhadap sumber energi. Energi didapat manusia dari lingkungan. Hak terhadap sumber energi yaitu 1. Mengelola energi yang tersedia. 2. Menggunakan energi untuk berbagai keperluan. 3. Memilih energi yang aman, murah, dan efisien. 4. Berpartisipasi dalam pelestarian energi. 5. Menggunakan energi alternatif. C. Kewajiban terhadap sumber energi. 1. Menghemat energi menggunakan seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam. 4. Reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. 5. Menggunakan energi alternatif dengan bijak. D. Perilaku hemat dan boros energi. Perilaku boros energi diantaranya 1. Menggunakan mobil untuk perjalanan dekat. 2. Membiarkan keran air tetap terbuka. 3. Menyalakan lampu di siang hari. 4. Menyalakan AC dan kipas angin secara bersamaan. 5. Menyalakan televisi namun tidak ditonton. Perilaku hemat energi diantaranya 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Menggunakan transportasi umum. 3. Mematikan keran air apabila tidak dipakai. 4. Menyalakan AC dan kipas angin salah satu. 5. Menggunakan sepeda untuk perjalanan jarak dekat. E. Hak dan kewajiban manusia terhadap hutan. Kewajiban terhadap hutan diantaranya yang pertama, reboisasi di hutan gundul. 2. Melakukan tebang pilih tanaman.
3. Tidak memburu binatang langka. 4. Tidak membuang sampah di hutan. 5. Tidak membakar hutan untuk lahan industri. Sedangkan hak terhadap hutan yang pertama, memanfaatkan hasil hutan. 2. Melakukan penelitian dan rekreasi. 3. Melakukan promosi wisata. 4. Melakukan kegiatan edukasi. Dan kelima, mengolah hasil hutan. F. Hak dan kewajiban terhadap sungai. Kewajiban terhadap sungai diantaranya 1. Tidak membuang limbah ke sungai. 2. Melakukan penghijauan di sekitar sungai. 3. Membersihkan sungai dari sampah. 4. Melakukan penyuluhan kebersihan sungai. 5. Menjaga dan melestarikan sungai. Sedangkan hak kita terhadap sungai yaitu memanfaatkan hasil sungai. 2. Melakukan penelitian dan rekreasi. 3. Melakukan promosi wisata seperti arung jeram. 4. Memanfaatkan sebagai PLTA. 5. Memanfaatkan air sebagai sumber aktivitas sehari-hari. G. Kewajiban terhadap hewan yang terancam punah. Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. 2. Membangun habitat hewan. 3. Tidak memelihara untuk koleksi pribadi. 4. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 5. Melaporkan pihak berwajib apabila ada orang yang melakukan jual beli hewan langka. Kewajiban terhadap pohon. Yang pertama, menanam pohon di sekitar pekarangan, menjaga dan melestarikan pohon dari kerusakan, menyiram pohon agar tumbuh besar, melakukan reboisasi dan tebang pilih tanaman, serta merapikan pohon dan membuang hama. Mari kita lakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.